Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum menonton jangan lupa dukung video Alif Sace biar semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي أظهر الحق على لسان أحبائه وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, kita masih dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Al-Kashf wa Tabyin fi ghururil khalqi ajma'in. Pada pertemuan yang lalu kita masih diajak oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala untuk mencermati orang-orang yang tertipu dari ahli ilmu, untuk bekal bagi kita agar kita pun tidak tertipu, agar kita tidak tertipu. Sebab yang tidak tahu ketertipuannya seseorang, mungkin saja seseorang itu akan tertipu seperti mereka-mereka yang tertipu. Al-Firqatus Sadisatu, kelompok yang keenam dari orang-orang yang tertipu dari ahli ilmu itu. Firqatun ukhra, dan kelompok lain lagi yang tertipu adalah mereka istaghalu, menyibukkan diri mereka bi ilmil kalami, ilmu kalam, debat, akidah, teologi, wal mujadalati, ilmu debat. Bukan ilmu kalam itu sesuatu yang terhina atau sesuatu yang tidak boleh dipelajari seperti pendapat sebagian orang, akan tapi mereka itu telah salah di dalam menekuni ilmu kalam sehingga mereka tertipu nih. Bukan ilmu kalam tidak boleh dipelajari, nanti akan dijelaskan di sini. Ada orang lebih menyibukkan dengan ilmu kalam, perdebatan akidah antara kelompok dengan kelompok, wal mujadalati, debat, warad di 'alal mukhalifina, dan bagaimana kita membantah orang-orang yang berbeda dengan kita. Wa tatabu'u munaqadatihim, kemudian berusaha untuk mencari-cari pertentangan-pertentangan yang ada di dalam akidah orang-orang itu. Jadi lawan, akidah lawan yang penuh pertentangan. Wastaktaru, memperbanyak fi ilmil maqulatil mukhtalifati, ilmu tentang perbedaan-perbedaan pendapat di dalam akidah. Istaghalu bi ta'allumit tariqi, belajar cara fi munadharati ulaika, bagaimana mendebat mereka, wa ifhamihim, dan untuk mengalahkan mereka. Jadi ada sekelompok orang yang mereka itu ahli ilmu, yang mereka tekuni adalah ilmu kalam saja. Ilmu kalam adalah hak, akan tapi dia itu pincang, seolah-olah tidak ada ilmu lain lagi, sehingga pandangannya orang ini juga tidak baik kepada orang lain. Sesaat mengatakan orang lain itu kafir karena tidak ngerti akidah. Sesaat dikatakan bahasanya orang lain itu adalah bodoh. Sesaat mengatakan orang lain itu bid'ah.
Karena dia memang hanya sibuknya untuk urusan-urusan begitu. Sehingga yang terbaca di dalam diri orang itu hanya kerjaannya nyalahin orang lain. Benar memang di dalam kita menegakkan kebenaran harus kita punya ilmu. Untuk berdiskusi dan berdebat seperti yang dipelajari oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sendiri dan Imam Abdul Hasan al-Ash'ari. Mereka ngerti ilmu berdialog. Tapi dialog mereka memang dibutuhkan untuk mendebat mereka. Sekarang tidak. Kadang orang menekuni dunia ini sampai berdebat dengan temannya sendiri. Ribut dengan temannya sendiri. Walakinahum ala firqataini. Orang yang menekuni dunia dialog, dunia ini, perdebatan akidah. Ini tergolong ada dua. Dhalatun mudillatun. Yang pertama kelompok yang sesat dan menyesatkan. Wal ukhra muhiqqatun. Yang kedua adalah kelompok yang benar. Tapi dua-duanya ada yang tertipu. Wa amma ghururul firqati dhalati. Adapun ketertipuan kelompok yang sesat. Ketertipuan kelompok yang sesat dan menyesatkan adalah fali ghaflatiha, karena kelalaiannya kelompok tersebut, ambolalatiha, akan kesesatannya. Ia tidak sadar kesesatannya. Sudah muncul pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah zaman Nabi, zaman Imam Ali bin Abi Thalib, Khawarij. Ia menganggap bahasanya apa yang mereka jalan itu adalah benar. Sampai Khawarij akhir zaman ini. Khawarij itu seolah-olah mengangkat syiar kitabullah dan sunnah Rasulullah. Inil hukum illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah saja. Sehingga bahasanya pun kalau kita dengar menegakkan syariat. Perbedaan pendapat antara Muawiyah dengan Imam Ali bin Abi Thalib pun juga tidak lepas. Kemudian setelah itu terjadi pembunuhan oleh orang-orang yang mereka itu adalah Khawarij, membunuh kaum muslimin mukminin karena keyakinan mereka yang salah. Padahal mereka ingin mendebat apa ini, mereka berbicara seolah-olah sebagai kebenaran. Ini dhalah, sesat dan menyesatkan. Hingga pada zaman sekarang pun lihat. Manusia seperti itu kerjaannya mencari-cari kesalahan orang. Akan tapi mereka sendiri salah pun kadang tidak mereka sadari. Jadi kerjaannya menyalahkan orang, seolah-olah mendebat orang. Akan tapi mereka menfitnah di balik layar sana. Mengatakan ini bid'ah, itu sesat dan sebagainya. Ini bid'ah, ini sesat, ini bid'ah, ini syirik. Mereka itu tidak sadar bahasanya kesesatan ada pada mereka. Akan tapi mata mereka lebih kebuka untuk melihat orang lain sebagai orang yang sesat. Ini. Wadhannuha binafsiha, dan mereka menduga bahasanya dengan kesesatannya ini an-najah, keselamatan, musibah. Menyalahkan orang lain tidak sadar kalau mereka salah, membid'ahkan orang lain tidak sadar kalau mereka itu ahli bid'ah. Wa huwa firqun katsiratun, mereka itu kelompok yang banyak sekali macamnya. Yukaffiru ba'dhum ba'dha. Mereka saling mengkafirkan di kalangan mereka sendiri. Karena mereka tidak berpijak dengan kebenaran, akan tetapi mereka berpijak dengan hawa nafsunya yang mereka anggap benar. Sehingga berantemlah di kalangan mereka sendiri, saling mengkafirkan. Wa inna mudallu, mereka itu sesat min haitsu annahum, karena mereka lam yuhkimu, tidak benar-benar mengetahui syurutul adillati wa manahijiha, syaratnya mengambil dalil, berdalil dan manhaj dan metodologi di dalam berhujjah. Coba. Ilmu usul fikih tidak punya. Bahasanya pun mungkin pas-pasan. Lalu menghujat orang-orang ahli iman yang lainnya. Dengan alasan cukup membaca satu hadis saja. Tidak ngerti bagaimana mengambil hadis itu. Kemudian menyalahkan orang lain. Ini kan musibah yang terjadi di orang akhir zaman. Sehingga melihat fara'u syubhatan dalilan. Sehingga syubhat yang ada pada mereka dianggap sebagai dalil. Syubhah. Mengkafirkan orang yang bertawasul misalnya. Hujahnya dari mana mengkafirkan orang yang bertawasul? Ternyata hujah yang dipakai untuk mengkafirkan orang yang bertawasul adalah bukan hujahnya orang bertawasul. Hujahnya orang-orang Yahudi. Orang-orang kafir Quraisy yang masih menyembah berhala-berhala mereka.
Mereka sambil memohon kepada Allah masih mohon kepada berhala. Wa may yad'u ma'allahil ilahan akhar. Siapa yang menyembah kepada Allah, maksudnya yang menyembah kepada Allah, memohon kepada Allah, tapi juga memohon kepada yang lainnya. Padahal ini sangat jelas. Ini kasusnya adalah mereka meminta, mereka yakin Allah, tapi mereka pun masih minta kepada berhala. Kemudian ini syubhat mereka itu apa? Misalnya, menjadikan orang yang bertawasul ini adalah seperti orang yang menyembah berhala. Dari mana? Orang tawasul itu memohonnya kepada Allah dengan membawa hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hujjah tapi dijadikan hujjah. Sehingga mudah mengkafirkan orang lain. Mudah mengatakan orang lain kafir, mudah mengatakan orang lain sesat tawasul misalnya. Kemudian yang lain lagi. Mereka berhujjah yang sesat misalnya. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan engkau kultusan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Sayyidina Isa alaihissalam. Kebayang di dalam diri mereka adalah syubhat. Syubhatnya itu apa? Mengagungkan Nabi Muhammad tidak boleh. Lalu mengatakan bahasanya itu termasuk bid'ah. Mengagung-agungkan Nabi Muhammad itu tidak boleh karena apa? Nabi sendiri melarang. Padahal ada lanjutan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kau kultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Yaitu di saat mereka menganggap sebagai Tuhan, anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan. Nah ini subhat, padahal jelas bahasanya. Yang tidak boleh adalah mengkultuskan. Kultus apa? Mengangkat Nabi itu di atas pangkatnya. Mengangkat Nabi menjadi Tuhan. Tapi karena mereka sudah tertipu dengan subhat mereka. Dipikir yang dilarang adalah mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah orang yang merayakan maulid Nabi dianggap termasuk mengkultuskan Nabi. Bagaimana ini disamakan orang yang mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi disamakan dengan orang yang mengangkat Sayyidina Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Nah, ini ada subhat dan subhat mereka pegangi sebagai dalil. Nah, kita orang-orang yang merayakan maulid Nabi dalil yang hujjah mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sendiri mengagungkan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah menyanjung dan Allah pun menjadikan orang yang ada pada kiri kanan Nabi pun menyanjung sebelum Nabi jadi Nabi. Orang kafir Mekah mengatakan Nabi Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Orang yang sangat jujur dan seterusnya. Nabi disanjung sebelum menjadi Nabi. Jadi mulianya Nabi sebelum menjadi Nabi. Bahkan di saat lahir bagaimana api yang disembah orang Persia pun padam dan masih banyak. Itu kenapa sanjungan buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lihat, ini hujjah bahasa Nabi mulia di saat dilahirkannya. Ternyata hujjah yang seperti ini dianggap sebagai syubhat. Jadi ketukar. Yang syubhat dijadikan hujjah dan syubhat. Dan begitu juga perdebatan antara orang-orang Mu'tazilah dan orang ahli sunnati wal jamaati. Lalu mereka orang-orang yang sesat itu seperti itu. Sesat menganggap bahwasanya hujjah itu dianggap sebagai syubhat. Syubhat dianggap sebagai hujjah. Ya ketukar. Maka nggak akan bertemu dengan yang lainnya. Berkembanglah permusuhan itu dari masa ke masa. Ada Khawarij pada zaman dahulu, Khawarij zaman sekarang. Ciri khas mereka itu tadi, yukaffiru ba'duhum ba'dha. Mudah mengkafirkan orang lain. Dan kita ahli sunnati wal jamaati tidak boleh mengkafirkan orang yang menghadap ke kiblat. Tidak boleh kita mengkafirkan ahli kiblat. Ini adalah manhaj kita ahli sunnati wal jamaati. Wa amma ghururul muhiqqati. Adapun orang yang benar di dalam berdebat itu masih ada yang tertipu. Ada yang tertipu dari orang-orang yang benar di dalam berhujjah. Dari mana segi ketertipuan mereka? Bagaimana mereka bisa tertipu? Dari sisi mana mereka tertipu? Min haitsu annahum dhannu. Mereka menduga. Ditinjau dari sisi mereka itu menduga bil jadali atau bil jidali, dalam naskah lain bil jadali. Bahwasanya jidal, debat itu annahu ahammul umuri, paling pentingnya segala sesuatu. Imam Ghazali itu jago debat. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Akan tapi beliau sadar, lihat di dalam kitab Risalah Al-Qudsiyah. Muqaddimah Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan bahwa tidak sepantasnya orang belajar akidah dengan ilmu dialog, falsafah dan debat. Karena itu akan menimbulkan syubhat di dalam hati. Akan tapi belajarlah akidah dengan membaca Al-Quran.
Dengan berzikir kepada Allah agar mendapatkan ketenangan di dalam hati. Alangkah banyaknya orang yang belajar akidah dengan belajar subhat-subhat. Yang diingat subhatnya, tidak ingat jawabannya. Dalam kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal dan juga dalam kitab Muqaddimah Al-Iqtisad fil I'tiqad. Imam Ghazali punya kitab-kitab akidah yang Masya Allah perlu dibaca. Dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad pun beliau mengatakan begitu. Jadi untuk mempelajari akidah itu berangkat dari diajarkan zikir kepada Allah. Adapun dialog dan debat itu diperlukan adalah dalam saat-saat tertentu. Kadang orang yang akalnya tidak mampu, akalnya yang masih lemah, atau akalnya, orang bermacam-macam akalnya. Ada yang cerdas, ada yang sedang, ada yang bebel. Kalau orang akalnya yang tidak mampu, kemudian diajari ilmu berdebat, ditunjukkan tentang problemnya, tentang masalah permasalahannya. Biasanya debat itu akan didahului menyodorkan, mengangkat sebuah permasalahan, baru nanti diberi jawaban. Permasalahan diberi jawaban, permasalahan diberi jawaban, begitu seterusnya. Ilmu jadal itu seperti itu. Jadi gimana ada permasalahan begini, jawabnya begini. Ada orang yang disebut diangkat permasalahannya, ingat dia punya permasalahan, tapi di saat mendengarkan tentang jawabannya, tidak paham jawabannya. Apa yang tersisa di hatinya? Permasalahan. Problem, konsep tentang ketuhanan. Nah, kali ada dia datangkan tentang Tuhan itu begini. Yang Tuhan, orang meyakini Tuhan dengan keyakinan salah, Tuhan begini. Ini adalah keyakinan tentang Tuhan yang sama, yang salah. Kemudian didatangkan hujjah bahwasanya Tuhan tidak seperti yang kau pahami. Tapi dia lebih paham subhatnya, karena subhatnya didengar yang pertama. Barangkali konsentrasinya di awal ia mendengar, tapi di saat mendengar jawabannya tidak paham. Nah, alangkah bahayanya yang semacam ini. Paham problemnya, tapi tidak paham jawabannya. Ini yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik. Amma ghururul muhiqqati fa inahid anhu. Wa afdalul qurubat. Dia menganggap bahwasanya ilmu debat ini paling bagusnya ibadah untuk mendekatkan kepada Allah fi dinillah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi betul kalau orang sudah masuk dunia ini, dunia debat itu. Biarpun akidah yang benar dari akidah kita itu lihat. Kerjanya hanya itu tok. Seolah-olah yang benar itu saja. Sampai nanti biasanya kalau orang biasa berdebat itu, kalau sudah kehabisan lawan itu temannya sendiri jadikan lawan. Dan tidak ada indah. Tidak mesra ini semuanya. Semua akhirnya menjadi mudah disalahkan. Kalau sudah lawannya habis, dia akan mencari kawannya sendiri untuk dijadikan lawan. Sehingga biasa dengan membuat masalah. Sehingga hal sedikit pun jadi bermasalah. Coba di kalangan kiri kanan kita. Ada di teman-teman di pondok saja. Ada orang yang sifatnya cengkal. Dikit-dikit debat. Itu sifat watak jelek. Dikit-dikit debat. Tidak cocok itu debat. Ramai kalau sini. Ada sifat semacam itu. Coba. Perhatikan. Ada orang yang punya sifat seperti itu. Kalau nggak ngedebat nggak enak. Sadar atau tidak? Ada orang seperti itu. Hidupnya kalau nggak debat temennya nggak enak. Nah seperti itu nanti. Bahayanya orang yang menekuni dunia ini. Wa za'amat annahu la yatimmu li ahadin dinuhu ma lam yufakhis wa yabhad. Dia menganggap bahasanya sesungguhnya tidak sempurna bagi seseorang agamanya kecuali harus mengerti ilmu debat. Menganggap bahasanya tidak akan sempurna iman dan agamanya kecuali harus mengetahui ilmu dialog dan ilmu debat. Wa inna man saddaqa Allah Ta'ala. Kalau ada orang meyakini Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala min ghairi bahtin, tanpa mendiskusikannya, membahasnya, tahririn sama. Tahrir membahas itu membahasnya. Tahriri dalilin untuk menjelaskan tentang hujah-hujahnya. Falaza dzalika bimumin, maka itu tidak dianggap sebagai orang mukmin. Nah, ini repot. Jadi mengatakan orang itu harus seperti hujah yang dipakainya. Memang benar imannya seorang muqallid itu adalah iman fitardid. Ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak sah imannya seorang muqallid. Iman yang ngikut. Harus tahu hujahnya biarpun global, biarpun ijmali. Akan tetapi lihat, itu bukan ini masalahnya. Kalau mengetahui Allah itu tidak boleh memang taklid. Kalau mengetahui Allah taklid itu belum yakin. Yakin tidak bisa dengan taklid. Yakin tidak bisa dengan taklid. Maka dengan untuk mencapai keyakinan harus berhujjah. Biarpun hujahnya sifatnya ijmali, global. Misalnya bagaimana engkau kenal akan adanya Tuhan Allah? Ya, bagaimana aku tidak percaya akan adanya Tuhan Allah yang menciptakan kami semuanya.
Sebab kalau ada sesuatu mesti ada, kalau ada bekas itu mesti ada yang membuat bekas. Kalau ada bekas kaki, maka tentu ada kaki yang pernah menginjakkan dan berjalan di atasnya. Kalau ada kotoran sapi, maka tentu ada sapi yang membuangnya tadi. Jadi ini menunjukkan, memang aku tidak melihat sapinya. Tapi kalau sudah ada kotoran sapi di sini, pasti tadi ada sapi. Itu sudah nggak bisa dipungkiri. Bagaimana aku melihat langit, bintang, gemintang, matahari, dan rembulan, lalu aku berkata tidak ada yang membuatnya. Berarti bodoh bagi saya. Ini adalah berhujjah secara global. Memang tidak seperti berhujjahnya para manatikah, ahli mantek, atau falasifah. Tapi ini hujjah yang sederhana. Cukup itu sudah. Nggak usah pakai debat macam-macam yang menjadikan orang kadang tambah bingung. Baik. Ada yang mendukung itu. Jadi ada orang yang mengatakan beriman kepada Allah kalau belum pelajari ilmu debat, ilmu diskusi seperti itu, belum sempurna imannya Allah. Walaysa bikamilin. Tidak dianggap sebagai orang yang sempurna imannya, wala bimuqarrabin, bukan orang yang dekat kepada Allah indallah subhanahu wa ta'ala. Walam yaltafidu, dan mereka tidak mau menengok. Ilal qarnil awwali, kepada orang pada masa dahulu. Qarn awal pada masa sahabat Nabi. Para sahabat Nabi bagaimana mereka itu? Mengajarkan ilmu keimanan dengan begitu mudahnya. Mengajari ilmu keimanan dengan begitu mudahnya. Tanpa harus beli-beli. Makanya memang ada orang memperdebatkan tentang belajar ilmu mantek itu. Imam Nawawi sendiri mengatakan bahwa ilmu mantek dipelajari tidak boleh. Ibnu Salah mengatakan boleh. Kenapa? Ulama kita pun berbeda-beda tentang belajar ilmu mantek. Kenapa? Ada sebagian yang belajar ilmu mantek akhirnya hanya menyibukkan urusan ilmu mantek. Jadi kerjaannya ngedebat orang. Dan itu bukan satu akhlak yang mulia. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ibnu Salah, Imam Nawawi, Ibnu Salah dan Nawawi. Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan boleh. Ini. Jadi karena apa? Melihat mudarat. Tidak seperti itu untuk belajar akidah iman itu. Baca Al-Quran, baca hadis, baca tentang berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Cuman nanti di saat muncul orang-orang sesat yang menyebarkan kesesatannya, kita perlu saat itu baru belajar tentang ilmu bagaimana mendebat mereka. Tapi bukan ilmu debat itu ilmu dijadikan ilmu sebagai zatnya ilmu yang kita cari, bukan ilmu maksud. Ada debat menjadi ilmu yang maksud yang dituju, bukan. Debat adalah ilmu sarana, ilmu untuk menyelamatkan akidah. Misalnya di saat terancamnya akidah, bukan ilmu debat sampai tidak pernah dia beringin untuk sujud. Jago debat, jago diskusi dalam urusan akidah, akan tapi tidak pernah memberikan kesempatan jidatnya untuk menyentuhkan, untuk lebih khusyuk, lebih lama di dalam bersujud. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidah lahum, telah menyaksikan, Nabi telah menyaksikan lahum bagi mereka para orang-orang, para sahabat Nabi, bi annahum khairul khalqi, bahasanya para sahabat Nabi adalah sebaik-baik makhluk seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Pun demikian, walam yutlab minhumud dalil. Jadi dalam urusan berakidah tidak pernah diminta dalilnya. Waktu Nabi Muhammad mendengar seorang masuk Islam tidak pernah pakai hujah. Bagaimana kau bisa Islam? Hujahmu apa? Dalil keimananmu bagaimana? Bagaimana kau sampai kepada keimanan? Tidak cukup. Selagi ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Selesai. Tidak usah pakai hujah. Bahkan Sayyidina Usamah bin Zaid yang di medan laga, di saat mengangkat mengangkat pedang tinggi-tinggi, ternyata orang kafir yang hendak dibunuh tadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian masih dipenggal lehernya oleh Sayyidina Usamah bin Zaid. Kedengaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad marah. Kenapa kau bunuh? Pada dia bersyahadat. Ia menjawab, dia mengucapkan syahadat karena takut dengan pedangku. Nabi marah dengan marah yang sangat. Halla syaqqaqta sadrah? Apakah kau sudah belah dadanya hingga kau tahu apa yang ada di dalam hatinya? Menunjukkan apa? Cukup kalau ada orang mengatakan aku beriman itu, kita anggap. Tidak usah ditanya bagaimana hujahnya. Ini. Cukup orang bersyahadu an la ilaha illallah. Sudah, alhamdulillah. Baru nanti kita ajari perlahan demi perlahan. Sampai waktu itu Nabi Muhammad marah benar dengan Sayyidina Usamah bin Zaid. Sampai Sayyidina Usamah berkata, sungguh aku tidak pernah menemukan amarah Nabi seperti saat ini. Allah. Jadi Nabi marah. Jadi kafir, penggal lehernya kafir, penggal lehernya. Nggak bisa. Dan itu biasanya natijah buah daripada ilmu diskusi, ilmu debat. Warawa Abu Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Abu Umamah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau berkata, "Ma dhalla qaumun qattu." Tidak akan tersesat sama sekali sekelompok orang. Sekelompok orang tidak akan tersesat ba'da haddin atau ba'dan huda. Ba'da haddin, setelah mendapatkan petunjuk, kanu alihi, yang mereka ada di petunjuk tersebut. Orang insya Allah tidak akan tersesat. Kecuali apa? Illa, kecuali karena utu al-jadala. Mereka mendatangkan perdebatan di dalam diri mereka sendiri. Perdebatan. Sebab debat itu nggak mungkin kecuali meragukan. Jadi debat itu kuncinya meragukan apa yang dibawa oleh lawan tentang hujjah. Jadi kalau lawannya berhujjah, maka kita meragukan hujjah tersebut. Jadi bukan sesuatu yang baik. Yang namanya debat. Maka para salafun salih itu menghindar daripada jidal, miro. Mereka lebih senang dengan kesejukan-kesejukan di saat beribadah dan sebagainya. Nah, kenapa Imam Abu Hasan Asy'ari kok jago debat? Ya karena memang waktu dibutuhkan begitu saja. Di saat tidak dibutuhkan selesai. Makanya ilmu akidah yang perlu kita pelajari saat ini bukan sekedar ilmu akidah sifat 20. Perdebatan antar ahli sunnah dan Mu'tazilah yang sudah berlalu dan selesai. Kita perlu tingkatkan lagi pengukuhan akidah. Bukan dengan cara mempelajari ilmu perdebatan. Dan bukan salah memang kita baca kitab Faidul Awam, baca kitab Syarah Bajuri, kepada Jawharat Tauhidnya Al-Laqani. Kita baca itu bagus, boleh. Akan tapi kita harus tahu bahasanya banyak itu tentang tarikhul akidah, sejarah perdebatan, sejarah buku akidah tentang perdebatan antara ahli sunnah dan Mu'tazilah. Dan waktu itu memang dibutuhkan karena apa? Mu'tazilah berkuasa selama 7 abad. Sehingga menggeser, menyingkirkan orang-orang ahli sunnah wal jamaah ke pinggir. Sehingga mereka tidak bisa berkiprah. Hingga kebenaran tetap harus tampak. Kembalilah ahli sunnah wal jamaah. Muncul orang-orang besar yang mendatangkan hujah-hujah ahli sunnah wal jamaah. Sampai kembali dunia itu menjadi ahli sunnah wal jamaah. Nah, dibutuhkannya ilmu debat ini kapan? Di saat terjadi betul-betul keributan. Akan tapi kadang kalau memang tidak dibutuhkan, tidak. Dan ilmu akidah bukan ilmu itu. Bukan ilmu tentang ilmu akidah zaman sekarang yang perlu kita pelajari. Bukan ilmu sejarah akidah. Memang sejarah akidah itu penting. Tentang perdebatan antara ahli sunnah wal jamaah dan kaum Mu'tazilah. Tapi sekarang kita perlu. Apa sih sekarang yang marak zaman sekarang? Masalah pengkafiran. Masalah ini pembid'ahan. Masalah penyesatan dan sebagainya. Itu akidah kita. Maka kita harus tekuni dalam hal ini. Kita harus fasih di dalam membicarakan hal ini. Kenapa kita belajar seperti itu? Karena dibutuhkan. Dibutuhkan. Bukan mula-mula. Dulu lihat, dari awal pun kita tidak perlu kita berbicara tentang hal yang aneh-aneh. Cukup kita mengatakan tarawih 20 rakaat, ya alhamdulillah. Kita melakukan kunut dan tidak masalah. Kita ini, akan tapi di saat muncul orang membid'ahkan ini itu, baru kita akan menulis seperti itu. Jadi, bukan dari awal-awal ya kita buat permasalahan. Itulah manhaj kita ahli sunnati wal jamaati. Manhaj kesejukan. Nah, kita jangan tertipu. Jangan tertipu dengan ilmu. Jadi ilmu debat, ilmu ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, ini lebih dahsyat lagi insya Allah. Semakin akhir itu, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala akan mencermati dengan macam-macam banyak orang. Khususnya yang besok ini pertemuan yang akan datang ini, beliau akan berbicara tentang orang yang sudah luar biasa seolah-olah bersihkan hati. Akan tapi pun masih terjerumus, dan mohon untuk spesial besok itu agak dipercepat untuk produksinya agar bisa disebar secepat-cepatnya. Inilah, mari kita semuanya cermati diri kita sendiri. Sifatmu itu jelek atau enggak? Sifat jelek adalah yang suka debat. Senangnya ilmu debat nanti. Orang suka debat. Pengen dibilang jago. Termasuk dalam urusan fikih pada waktu yang pertemuan yang lalu kita sebutkan. Yang jago fikih itu bukan untuk debat. Tapi bagaimana kita faham syariah untuk bisa kita amalkan. Masih ingat yang kami sampaikan? Guru kami, Dr. Ali Toharayan, Profesor Dr. Ali Toharayan. Di saat itu kami lagi mendiskusikan tentang sholat duha. Antara 12 rakaat dan 8 rakaat. Hujjah mereka, para ulama.
Kita belajar hujjah, berhujjah. Yang 8 rakaat hujjahnya ini, yang 12 rakaat hujjahnya ini. Tiba-tiba beliau nyeletuk, ya ibni, wahai anakku, aku mau tanya. Marhaba. Berapa rakaat kamu melakukan salat duha? Kita jawab 2 rakaat. Salatmu cuma 2 rakaat. Yang kamu berdebatkan antara 8 dan 12. Kalau kamu sudah salat 8 rakaat atau 12 rakaat, baru nanti berdebat. Artinya beliau ngajari apa? Jangan ngurusi sesuatu yang sebetulnya kalian itu tidak ada urusan dengan sesuatu tersebut. Artinya, kalau sudah pada waktunya, itu baru nanti berdebat. Jangan hanya menyibukkan untuk debat saja. Debat bukan maksud, akan tapi debat itu untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi ada orang menjadikan debat maksud. Nggak enak kalau tidak mendebat, Pak. Teman dengan teman ada. Ini kalau tidak debat nggak enak. Ini kalau debat, ini ada orang berengkel. Kalau bahasa Jawa Timur. Ngengkelan, pengku, keras kepala. Enggak debat enggak. Model ada orang tuh model. Kita pun setiap masa menemukan. Waktu kita di pondok ada orang model gitu. Waktu di kampus ada orang model gitu. Dan dia tidak disukai oleh orang. Coba ada enggak di sini? Siapa yang suka debat? Ini debat. Kalau enggak debat enggak enak. Itu bukan akhlaknya ahli iman. Dan itu bisa tertipu. Di saat dia jago debat. Dipikir keselamatannya adalah di situ. Padahal mereka itu adalah menjadi tidak baik, mungkin jadi kurang sujudnya, kurang bersih hatinya kepada orang lain. Dan juga memunculkan satu keadaan yang tidak nyaman, yaitu tidak ada rasa cinta di tempat yang di situ ada perdebatan terus menerus. Ini saja, semoga Allah menjauhkan kita dari ketertipuan. Dan semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Di saat menjadi ulama, ulama yang selamat. Di saat menjadi penuntut ilmu yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.